Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bahwa di perang Kanto versus Toman, Takemichi harus mati di tangan Maiki. Namun saat Maiki menangis dengan putus asa, Takemichi malah terbangun di tahun 1998. Di sana, Takemichi langsung berlari menuju rumah Maiki, dan di sana ia bertemu dengan semua orang yang sudah mati di masa depan, mulai dari Baji, Ema, dan juga Shinichiro. Lalu di akhir chapter, kita ditunjukkan bahwa Maiki ternyata masih mengenal Takemichi. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang sangat kaget dengan kehadiran Maiki di sana. Namun yang membuat semakin kaget adalah fakta bahwa Maiki masih mengingatnya. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka sewaktu kecil. Takemichi pun bertanya-tanya, bagaimana bisa Maiki mengingatnya? Namun yang jelas, keduanya sangat riang gembira dengan fakta tersebut. Maiki dan Takemichi tidak menyangka bahwa takdir kadang-kadang seseru itu. Karena ternyata mereka berdua sudah melompati waktu, bukan ke masa depan, tapi jauh ke masa lalu sebelum semuanya dimulai. Takemichi dan Maiki langsung meloncat kegirangan, sementara yang lain melongo melihat tingkah dua orang itu. Karena memang selain Maiki dan Takemichi, mereka semua tidak paham dengan apa yang terjadi di masa depan. Tanpa menunggu waktu lama, Maiki dan juga Takemichi langsung berlari saking senangnya mereka berdua. Takemichi dan Maiki sendiri tidak tahu alasan kenapa mereka bisa melompati waktu. Dengan wajah yang sumringah, Maiki menjelaskan, "Pada momen kau mati, aku terus berharap kau membuka matamu. Dan hal selanjutnya yang ku tahu, aku sudah berada di sini." Tidak kalah sumringah, Takemichi pun menjawabnya, "Apa artinya ini? Di ambang kematianku, aku merasakan air matamu menetes di wajahku, dan tiba-tiba saja aku sudah berada di sini." Kedua sahabat itu meloncat kegirangan karena kini mereka bisa memulai semuanya kembali. Dan fakta penting paling membahagiakan adalah semua karakter yang mati di masa depan di masa kini semuanya masih hidup sehat walafiat. Mereka melompat kegirangan, walaupun tidak tahu apa yang sudah terjadi. Namun mereka yakin jika ini semua adalah keajaiban. Semua yang terjadi adalah keajaiban. Mereka terus lari-lari bersama merayakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Karena setelah semua kesulitan yang mereka hadapi, kini takdir yang membawa keduanya berjalan ke arah yang lebih baik. Lalu kita ditunjukkan Maiki dan Takemichi yang sedang menatap perkotaan di atas gedung yang tinggi. Keduanya seperti sedang mengalami mimpi yang sangat indah. Kemudian Maiki berkata, "Aku tidak tahu bagaimana logikanya, tapi aku merasakan sesuatu saat aku menggenggam tanganmu, Takemichi." Kemudian Takemichi menjawab pertanyaan Maiki, "Kurasa di saat terakhirku aku menyerahkan kekuatanku padamu. Lalu ketika kita berjabat tangan, hal itu menjadi pemicu kita berdua kembali ke masa lalu." Kemudian dengan menatap gedung-gedung yang tinggi ada di depannya, Maiki bertanya pada Takemichi apa yang akan dilakukannya sekarang ini. Kemudian Takemichi menjawab jika selama ini ia selalu berjuang sendirian pada pertempurannya. Tapi kali ini, Takemichi memiliki Maiki di sampingnya. Kemudian dengan tatapan dan senyuman penuh optimis, Maiki mengajak Takemichi untuk melakukannya bersama-sama kali ini. Dan inilah pembalasan Maiki serta Takemichi, dua bocah yang mempunyai mimpi untuk menaklukkan Jepang dengan kekuatannya sendiri. Seberat apapun jalan yang dilaluinya, mereka tidak akan pernah menyerah. Sesulit apapun jalan yang harus ditempuh, mereka harus tetap berjalan lurus ke depan demi meraih impiannya. Maka mulai hari itu, Maiki dan Takemichi terus berlari demi meraih kesuksesannya. Selangkah demi selangkah, mereka mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Lalu di kemudian hari, mereka mengumpulkan semua orang untuk membuat sebuah geng.
Lalu selain pendiri Toman yang sudah kita ketahui, Takemichi mengusulkan nama yang pernah menjadi public enemy kita semua. Takemichi mengusulkan nama Kisaki Teta sebagai anggota ke-8 geng Tokyo Manji. Ya, Kisaki Teta kini menjadi lelaki yang bertobat ke jalan yang dirahmati Allah. Kemudian Mikey juga mengusulkan nama temannya yang setia menemaninya di universe manapun. Dia adalah Haruchio Sanju, teman masa kecil Mikey selain Baji. Kini pendiri Toman ditambahi nama Takemichi, Kisaki, dan juga Haruchio. Lalu momen kematian Shinichiro juga tidak terjadi karena Kazutora tidak jadi mencuri motor. Karena Shinichiro sendirilah yang memberikan Mikey motor idamannya, yaitu CB250. Motor keren dan gagah dengan desain mesin yang menggelegar. Kini semua orang bahagia dan selamat dari kematian yang pernah dilihat Takemichi. Mulai dari Baji, Kazutora, bahkan juga Ema. Semua orang berhasil diselamatkan Takemichi bersama Mikey. Mulai dari Shiba bersaudara, Koko, dan juga Inoue. Lalu komplotan Tenjiku, Izana Kurokawa, Kakucho, Muto, dan semuanya berhasil selamat dari kematian yang menyedihkan. Kini di hadapan semua orang, Mikey menyambut semuanya sebagai anggota geng Tokyo Manji. Karena kini mereka semua adalah bagian dari geng Toman. Lalu singkat cerita, Mikey kembali menatap kota bersama Takemichi di gedung tinggi. Hei Takemichi, dengan begini kita sudah menaklukkan satu negara. Karena tak kuasa menahan air mata kebahagiaan, Takemichi menitikkan air matanya di sana bersama dengan Mikey. Setelah melewati semua masalah yang tak berujung, mulai dari satu persatu kematian teman-temannya, kini akhirnya semua kepedihan itu telah berakhir. Itulah yang akhirnya membuat Mikey dan Takemichi meneteskan air matanya. Mereka bahagia karena akhirnya impian yang mereka idam-idamkan dapat tercapai sekarang ini. Lalu di pertemuan terakhir geng Tokyo Manji, kita ditunjukkan semua anggota Toman setelah mencapai titik tertinggi mereka. Mikey tentu saja menjadi pemimpin dengan Takemichi sebagai presidennya. Lalu Draken tetap menjadi wakilnya. Yang menarik, ada nama Kisaki Teta bersama Hanma yang menjadi petugas staf. Lalu divisi 1 dipimpin oleh Baji dan juga Chifuyu. Divisi 2 dipimpin Mitsuya dan juga Hakai. Lalu divisi ketiga dipimpin oleh Pachin dan juga Pehyan. Kapten divisi keempat diisi oleh Kazutora. Sementara divisi kelima dipimpin Haruchio dan juga Kawaragi Senju. Sementara kapten divisi keenam dipimpin Smiley dan juga Engri. Lalu divisi ketujuh dipimpin oleh mantan anak-anak Black Dragon. Dan yang paling istimewa adalah divisi ke-8 yang dipimpin oleh Izana Kurokawa. Kenapa istimewa? Karena anggotanya diisi oleh skuad mewah dari mantan petinggi-petinggi Tenjiku. Namun kita lupakan sejenak hal tersebut, karena kini tiba saatnya di mana Mikey akhirnya mengumumkan untuk membubarkan geng Tokyo Manji. Pembubaran tersebut diikuti dengan teriakan semua anggota Toman yang sangat bersemangat menjadi bagian dari geng terbesar di Jepang tersebut. Lalu singkat cerita, 11 tahun kemudian, tanggal 3 Juli tahun 2017, kita ditunjukkan sebuah gereja mewah di sudut kota. Ada apakah gerangan? Lonceng menara pun sudah berbunyi. Setelah semua pembalasan telah terpenuhi, kini tujuan awal Takemichi sepertinya akan segera tercapai. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita dijelaskan bagaimana Takemichi bisa terlempar jauh ke masa lalu. Itu karena kekuatannya diberikan kepada Mikey, dan Mikey lah yang membawa Takemichi ke masa lalu. Kini kedua sahabat itu membangun semuanya dari awal sehingga semua karakter bisa diselamatkan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.